Oke, selamat pagi, siang, sore, rekan-rekan mahasiswa di kelas teknik teknik presentasi dan komunikasi. Hari ini kita akan membahas mengenai peran komunikasi dalam perencanaan. Seperti minggu lalu yang sudah saya bahas gitu ya, bahwa mengapa komunikasi ini menjadi sangat penting gitu. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Harvard University di Amerika, menyimpulkan bahwa komunikasi sebagai inti dari kemampuan bersosialisasi yang merupakan skill yang penting dalam mencapai kesuksesan dalam berbagai bidang, tidak hanya pada bidang perencanaan wilayah dan kota. Bahkan seperti yang sudah saya jelaskan minggu lalu, hal yang paling dekat dampaknya terkait dengan kemampuan komunikasi ini adalah bagaimana kemampuan komunikasi menjadi salah satu kunci dalam kesuksesan perkuliahan di perencanaan wilayah dan kota. Mengingat tugas-tugas yang diberikan itu lebih banyak ke menekankan atau membutuhkan kemampuan komunikasi dari mahasiswanya gitu. Entah dalam bentuk tulisan, bagaimana mahasiswa bisa menuliskan laporan dengan cukup jelas agar pada saat dosen menilai bagaimana laporan tersebut, kemampuan komunikasi menjadi sangat penting. Terus tugas presentasi kelompok misalnya, di sana kemampuan lisan sangat dibutuhkan. Bagaimana mahasiswa mampu menjelaskan poin-poin penting dalam tugasnya melalui presentasi, meyakinkan dosen penguji dalam hal ini terkait dengan pemahamannya soal tugas tersebut menjadi sangat penting. Tidak hanya tugas presentasi, tapi pada saat sidang skripsi misalnya, kemampuan komunikasi secara lisan menjadi sangat dibutuhkan dan sangat berkontribusi terhadap bagaimana kualitas skripsinya atau tugas yang dikerjakan. Jauh dari itu, pada saat menjadi seorang planner pun, bagaimana kita bisa menjelaskan poin-poin yang kita rencanakan dalam hal ini misalnya dalam dokumen perencanaan itu secara tulisan bisa dipahami secara lengkap oleh pembaca, secara ide bisa kita komunikasikan secara lisan dengan baik pada pada masyarakat atau pemerintah atau pemangku kepentingan. Jadi saya ingin menekankan kembali gitu bahwa kemampuan komunikasi ini yang diberikan di semester 1 gitu ya, program studi perencanaan wilayah dan kota akan menjadi dasar sekali kemampuan komunikasi yang sangat dibutuhkan oleh program studi perencanaan wilayah dan kota, oleh lulusan prodi PWK, oleh seorang planner. Jadi saya sangat berharap di kelas ini kalian bisa memahami bagaimana pentingnya komunikasi ini dan bagaimana keterampilan komunikasi ini dengan sangat baik. Saya inginnya kalian tetap semangat gitu ya, bisa memahami poin-poin dalam mata kuliah ini di perkuliahan maupun di studio asistensi. Oke, singkatnya tadi sempat saya singgung gitu ya, bahwa bayangkan gitu ya, selama beberapa tahun ini gitu, saya banyak sekali menemukan mahasiswa yang dalam hal tugasnya
dalam hal jawaban-jawaban ujiannya, itu mempunyai ide yang menarik gitu, mempunyai ide yang baik, mempunyai pemahaman yang baik. Tapi karena kemampuan komunikasi dalam tulisan, dalam lisan, dalam visualisasi data, itu tidak mumpuni, akhirnya hasilnya juga tidak akan baik gitu. Kebanyakan contoh pada saat ujian, kebanyakan mahasiswa kita, yang perlu kalian ketahui dulu bahwa ujian-ujian di PWK ini hampir 70-80% itu berbentuk esai gitu. Jadi kalian diminta untuk menuliskan jawaban berdasarkan bagaimana pemahaman kalian terhadap persoalan. Nah, kebanyakan mahasiswa-mahasiswa ini hanya menuliskan apa yang ada di kepala mereka gitu. Yang bisa jadi apa yang ada di kepala mereka itu belum terstruktur dengan baik gitu. Sehingga akhirnya tulisan itu tidak memiliki arah yang jelas akan kemana tulisan itu dibuat, tujuannya untuk apa, sehingga pada saat dosen ingin menilai bagaimana jawaban ini, dosen juga akan merasa kesulitan gitu. Ini jawabannya artinya apa? Maksudnya apa? Nah, hal ini sebenarnya memberikan contoh buat kalian gitu ya, bahwa pada saat kita ingin mengkomunikasikan suatu konsep, suatu ide, maka penting sekali kita mempertimbangkan target atau orang yang menjadi target komunikasi kita. Apakah jawaban saya ini sebenarnya sudah cukup bisa menggambarkan ide saya untuk meyakinkan pembaca, dalam hal ini dosen, bahwa saya paham betul terhadap persoalan ini, saya paham betul terhadap solusi-solusi yang saya berikan gitu. Jadi, orientasi dalam menulis, dalam hal ini, mengkomunikasikan ide-ide tadi adalah target, bukan diri kita sendiri. Sehingga jangan kita menulis itu untuk diri kita sendiri, tapi kita mengkomunikasikan itu untuk orang lain. Itu orientasinya, maka akan beda hasilnya. Berikutnya, kita mencoba untuk memahami apa itu perencanaan pembangunan. Pengertian dari perencanaan pembangunan sendiri adalah suatu proses yang kontinu dalam perubahan ke arah yang lebih baik untuk lingkungan masyarakat melalui serangkaian program yang disusun untuk masa yang akan datang. Ada kata kunci kontinu di sini, yang artinya adalah terus berlanjut seperti siklus, tidak akan berhenti. Seperti itulah proses perencanaan pembangunan. Hal ini sebenarnya menekankan betapa pentingnya kemampuan komunikasi tadi gitu ya, bahwa tidak hanya pada satu kali proses perencanaan akan menghasilkan proses yang lain. Proses perencanaan kedua akan menghasilkan proses perencanaan berikutnya. Itu yang bersifat kontinu. Sehingga begitu panjangnya proses perencanaan tersebut, tentunya akan tetap dan akan terus membutuhkan kemampuan komunikasi. Saya ingin menegaskan kembali tadi, pentingnya kemampuan komunikasi kita dalam setiap proses perencanaan. Lalu, apa itu perencanaan komunikasi? Perencanaan komunikasi adalah, pertama, bagaimana kita mengalokasikan sumber daya komunikasi untuk mencapai tujuan organisasi. Kedua, suatu usaha yang sistematis dan kontinu dalam mengorganisir aktivitas manusia terhadap upaya penggunaan sumber daya komunikasi secara efisien guna merealisasikan kebijakan-kebijakan komunikasi. Yang ketiga, bisa jadi komunikasi itu adalah sebuah dokumen tertulis yang menggambarkan tentang apa yang harus dilakukan yang berhubungan dengan komunikasi dalam pencapaian tujuan. Dan terakhir, ternyata perencanaan komunikasi itu bisa juga adalah sebuah seni dan ilmu pengetahuan dalam mencapai target khalayak dengan menggunakan saluran-saluran komunikasi. Ada beberapa poin-poin penting dalam presentasi ini. Mengalokasikan
mengorganisir dokumen tertulis seni dan ilmu pengetahuan. Yang sebenarnya ini menekankan bahwa pada saat kita ingin mengkomunikasikan suatu konsep dan ide, itu tidak secara spontan. Kita butuh persiapan. Bagaimana kita mengalokasikan sumber daya, dalam hal ini apa sumber dayanya? Pikiran-pikiran kita, konsep dan ide-ide kita. Bagaimana kita mengorganisir ide-ide kita tadi, konsep-konsep kita tadi, dengan terstruktur, agar tulisan, agar lisan, agar ide dan konsep yang kita miliki itu mudah untuk dipahami oleh pembaca atau dalam hal ini target komunikasi kita. Bisa dalam dokumen tertulis atau komunikasi lisan yang sedang saya lakukan sekarang misalnya. Jadi ternyata komunikasi itu butuh perencanaan gitu. Komunikasi yang dilakukan dalam dalam menyampaikan konsep-konsep tadi itu tidak begitu saja keluar gitu. Ada proses yang harus dipersiapkan. Nah, di sini sebenarnya menekankan itu bahwa ternyata tidak semudah itu ya kita berkomunikasi gitu. Terutama untuk di bidang kita yang selalu erat hubungannya dengan banyak orang, banyak golongan, banyak karakter masyarakat gitu ya, banyak aktor, kita butuh bagaimana proses merencanakan komunikasi. Dalam merencanakan komunikasi tentunya kita butuh keterampilan-keterampilan khusus. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, salah satu output dari lulusan kita itu adalah output dari planning, perencanaan adalah biasanya ada dokumen perencanaan. Di mana dokumen perencanaan ini tentunya memerlukan kemampuan menulis yang baik. Namun, dalam dokumen perencanaan ini tentunya tidak hanya sebatas dokumen, tapi konsep-konsep di dalamnya, ide-ide di dalamnya, harus bisa kita sampaikan pada masyarakat yang akan menerima atau akan mengerjakan, akan melaksanakan program-program itu, harus bisa kita sampaikan pada pemangku kepentingan, pemerintah daerah misalnya, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, yang akan membuat kebijakan, bagaimana kita bisa menyampaikan dokumen-dokumen tersebut menjadi sangat menarik, sangat meyakinkan kepada mereka bahwa ini adalah alternatif-alternatif konsep yang terbaik yang bisa kami berikan dari banyaknya pertimbangan yang sudah kami buat sebagai seorang planner. Bayangkan gitu ya, kalau seperti orang jual beli gitu ya, kalau dia ingin menjual suatu barang, tapi ternyata dia sendiri tidak yakin dengan barangnya, bagaimana orang lain mau membeli barangnya? Saya berharap pola pikir seperti itu yang muncul dalam komunikasi kita gitu, sebagai seorang planner. Bahwa ini tidak hanya sebatas tulisan, tapi ada upaya dari kita sebagai seorang planner itu untuk meyakinkan orang lain yang akan mengerjakan, melaksanakan, membuat kebijakan, gitu ya, menjadi yakin terhadap pekerjaan kita. Begitu juga dengan tugas-tugas yang ada di perkuliahan PWK. Bagaimana kita meyakinkan dosen bahwa saya paham betul dengan soal-soal, dengan persoalan-persoalan yang dijadikan tugas dalam mata kuliah ini ataupun mata kuliah yang lain, dengan cara bagaimana kita menulis dengan baik, bagaimana kita mempresentasikan tugas kita dengan baik, agar yang bersangkutan, yaitu dosen ini, yakin bahwa, mahasiswa ini paham secara mendalam terkait topik tersebut, terkait konsep tersebut. Dia paham secara mendalam terkait materi yang dia tulis sendiri. Itu menjadi hal yang sangat penting. Lalu, bagaimana Pak rencana ataupun strategi yang bisa kita pakai dalam perencanaan komunikasi? Yang pertama adalah kita harus menetapkan dulu komunikatornya. Misal, tugas itu adalah tugas kelompok. Maka kita harus tetapkan, kita berlima akan menjadi presenter dalam tugas ini.
Kamu bagian A, kamu bagian B, kamu bagian C. Misalnya seperti itu. Atau tugas mandiri, oke, saya berarti yang akan menjadi komunikator. Itu pertama yang harus dilakukan. Kita harus menetapkan dulu siapa yang akan menjadi komunikator. Kedua, kita menetapkan target sasarannya. Siapa audiensnya? Oh, dalam hal ini audiensnya adalah Bapak Ibu dosen. Berarti bahasa yang saya gunakan harus disesuaikan. Desain presentasi yang saya gunakan harus disesuaikan. Tentunya akan berbeda setiap kelompok ataupun setiap karakter audiens yang akan menjadi target sasaran kita. Penting sekali dalam memahami karakteristik target sasaran kita. Karena berbeda target sasaran, berbeda karakter, akan berbeda cara komunikasinya. Ini yang ingin saya tekankan. Kedua, tentunya setelah kita tahu komunikatornya kita, siapa audiens kita mulai menyusun pesannya, kita mulai menyusun materinya, kita mulai menyusun tulisannya. Baru kita memilih apa media yang akan kita gunakan. Laporan kah? Media presentasi kah? Atau media-media yang lain? Dan terakhir adalah efek komunikasi apa yang ingin diharapkan. Oh, saya ingin Bapak Ibu dosen pada saat mendengarkan saya presentasi, beliau menjadi yakin bahwa saya paham terkait tugas ini, saya paham terkait materi ini, saya paham terkait skripsi ini. Sehingga efek yang ingin kita harapkan adalah bahwa audiens itu menjadi yakin terhadap apa yang kita sampaikan. Nah, efek komunikasi ini juga harus kita tentukan. Inilah beberapa strategi yang bisa kita pakai untuk merencanakan sebuah komunikasi. Salah satu peneliti favorit saya juga, Paulo Mevalopulos, seorang senior konsultan di Bank Dunia yang berkedudukan di Amerika. Beliau banyak membantu Bank Dunia untuk membuat program-program perencanaan pembangunan terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di berbagai bidang, terutama di banyak belahan dunia. Dan beliau menyampaikan bahwa banyak program-program yang direncanakan itu mengalami kegagalan. Kegagalannya kenapa? Kegagalan yang paling utama itu karena diakibatkan oleh kurangnya kemampuan komunikasi yang baik seorang planner kepada target audiensnya, kepada target sasaran komunikasinya. Bayangkan gitu ya, program-program yang sudah kita buat dengan baik, dengan banyak pertimbangan aspek sosial, ekonomi, lingkungan, transportasi, dan lain-lain gitu ya, itu tidak mampu memberikan dampak yang positif gitu ya terhadap wilayah, hanya karena kita tidak memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Itulah pentingnya kemampuan komunikasi. Terakhir, ini adalah slide terakhir saya, yang perlu ditekankan lagi bahwa komunikasi ditempatkan pada fungsinya, bukan hanya untuk membangkitkan kesadaran, memberikan informasi, mempengaruhi atau mengubah perilaku seseorang ataupun masyarakat, melainkan komunikasi juga berfungsi untuk mendengarkan, mengeksplorasi lebih dalam, memahami, memberdayakan, dan membangun konsensus. Untuk perubahan, karena itu komunikasi diperlukan untuk mendukung proses pembangunan. Itulah hakikat komunikasi dalam pembangunan. Saya rasa cukup materi dari saya hari ini. Terima kasih. Saya tutup. Selamat pagi, siang, sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.